110. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Aku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami milik-Mu. Kau pelihara kami dengan firman-Mu. Bungkus kami dengan darah. Berfirmanlah atas kami keselamatan dan hidup yang kekal, kesehatan yang sempurna, bahagia yang sejati. Berfirmanlah Tuhan atas kami, segala berkat yang baik limpahi kami dengannya. Kau pakai siapapun yang Kau mau pakai. Perintahkan kami Tuhan, Kau rajakan. Terima kasih Yesus. Ya samaya kores tanda manakala huayar masun mantanar kanamor ela salam. Dari mana? Peksaan 4 ayat 14. Kyo samarena tanuna makaya huwa salam. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk firman.
Kau urapi kami dengannya, hingga semua yang kau rancangkan atas kami jadi dengan sempurna. Tuhan, sediakan hati kami untuk makan dan minum berjamuan. Urapi kami, Tuhan. Engkau baik. Berkati kami berganda-ganda. Engkau baik, Tuhan. Terima kasih bahwa kami boleh beribadat lagi di sini. Ajari kami, Tuhan, yang menyenangkan Engkau. Bersihkan pikiran kami. Biarlah anugerah-Mu saja yang nyata. Terima kasih, Yesus. Amin. Kita baca firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 4. Yesaya pasal 43 ayat keempat. Yesaya pasal yang ke-43 ayat 4. Firman Tuhan berbunyi begini. Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saudara, bukan karena apa-apa loh. Kalau bangsa Israel itu dibelain, disayang, itu bukan karena apa-apa. Karena Tuhan sayang kepada bangsa itu, umatnya. Kalau saudara boleh mengharapkan Tuhan, boleh ngalami berkatnya Tuhan, itu bukan apa-apa. Karena Tuhan sayang saudara. Dan nanti saudara akan lihat, dan di masa-masa yang susah nanti saudara akan lihat. Ya, sekarang kita barangkali ngomel, ini Tuhan gak sayang. Nanti kita lihat bahwa Dia itu sayangnya sama kita, itu sayang betul. Nah, kita kan biasanya kalau di dunia ini, kalau sayang kan digembar-gemborkan. Apalagi orang Inggris gitu, I love you gitu. Kalau Tuhan sayang, Dia gak gembar-gemborkan loh. Ya ganti loh, buat kita itu bangsa-bangsa ditundukkan. Buat kita itu harganya dianggap tinggi sekali. Nah itu nanti kita lihat. Yang sekarang terjadi dengan kita itu adalah perkara-perkara yang gak apa-apa, gak ada artinya apa-apa. Nanti akan jadi yang benar-benar baru kita kenal itu Tuhan sayang kita. Saya ngalami ya, bahwa Dia itu seringkali kayak ngorbankan kita, kayaknya kayak melantarkan kita, kayaknya kayak melepaskan kita ya, kayaknya kayak membiarkan kita itu menderita dan macam-macam ya. Saya itu baru ngalami, diajarin. Kita kan seringkali ngomong, jalan Tuhan bukan jalan kita, rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Tapi apa? Gimana? Kita tuh nggak tahu. Di dalam dunia ini, kalau misalnya Tuhan sudah membiarkan kita itu ngalami hitam gelap, ya, tentu pikiran kita itu sudah hopeless, sudah tidak ada jalan, sudah tidak ada harapan. Tetapi kalau saudara jalani jalan Tuhan, rencana Tuhan, saudara akan lihat untuk mencapai putih yang terang, dia bisa lewat malam yang gelap. Itu nggak bisa, kalau cara manusia nggak bisa.
Kalau manusia sudah hitam gelap gitu udahlah tinggal. Ya kalau kayak kamu gitu sudah tinggal mati aja lah. Udah nggak ada harapan apa-apa lagi. Udah susah ya, makin susah gitu kan. Tapi di Tuhan lain. Tuhan bisa biarkan kita mati pada hari ketiga bangkit. Nah itu urusan juru selamat kita aja. Kita punya juru selamat tuh yang itu orang-orang sampai pada pianat ninggalin dia kan. Orang-orang itu kan pada ninggalin dia. Oh juru selamat kok mati, juru selamat kok gitu. Nah, pengennya orang-orang itu kan dia jagoan gitu. Kalau dia diserbu sama hamba-hambanya imam besar, datangkan malaikat-malaikat banyak gitu. Tapi Tuhan nggak gitu jalannya. Dia jalannya kayak orang kalah, mati. Nah, saudara kan belum jalani mati, belum jalani kayak orang kalah. Itu selalu jalani kayak orang yang nggak ngelawan kalah gitu. Salah. Jalannya Tuhan tuh saya diajarin itu, saya diajarin. Sampai sekarang saya belum bisa jelaskan jelas. Saya itu mimpi, saya itu berdoa pada Tuhan, Tuhan hiburkan saya dong. Apa? Lihatnya gelap terus. Lihatnya orang itu yang jahat menang. Lihatnya gini. Nah, saya bilang Tuhan hiburkan saya. Lantas Tuhan kasih saya mimpi. Saya belum bisa jelaskan jelas mimpi itu apa yang saya mimpi itu. Mimpi itu kayak saya duduk di kelas ujian gitu ya. Jadi gurunya itu ngasih kita data-data misalnya data-data tuh ada buku di sini, ada tape di sini, ada apa di sini. Lantas kita semua suruh bikin cerita yang nyambung. Ya. Nah, cerita yang nyambung kan biasanya buku dipakai buat nyanyi, terus nyanyiannya direkam sini, itu cerita gitu kan. Saya itu tidak mampu. Bodoh saya itu di situ, saya nggak mampu. Lantas orang di sebelah saya itu pinter sekali, dia pinter gitu ya. 650 udah angkanya, saya lihat dia itu 650. Saya nggak bisa apa-apa. Lantas saya sudah putus asa itu, saya dibisikin, itu guru itu dia punya cara lain, dia punya logik lain. Kalau kamu nggak bisa, itu belum tentu salah. Lantas saya coba dong. Lantas guru itu lihatin saya, dia manggut-manggut. Saya dipuji dengan itu. Nah, udah saya bangun nih. Udah bangun, pikirnya udah kelar, mikir apa sih itu. Lantas saya dijelaskan gitu, bahwa itu yang dipakai orang itu pakai nguji adalah jalannya Tuhan dan rencananya Tuhan. Terus benar saya ngalami, ngalami benar nih. Ya. Tuhan biarkan sesuatu perkara sudah hopeless, sudah gelap, sudah nggak ada jalan. Dan Tuhan bukannya nolongi itu, enggak. Biarkan lagi, makin hopeless lagi. Aneh. Tapi satu langkah, dua langkah, tiba-tiba justru karena saya lihat dibiarkannya sampai notok ya, tahu keluar, dilepaskan, selamat. Jadi orang kan pikirnya kalau selamat pelan-pelan ya, selamat sedikit, selamat lagi, banyak lagi. Ini enggak, notokin sampai habis, orang udah buang sama sekali. Justru itu yang membuat dia selamat. Nah, lantas saya ditunjukin gitu, jalan begitu. Nah, sejak itu saya tidak bisa bilang hopeless. Malah kadang-kadang saya berbuat tuh kejam. Ada orang datang kepada saya, dibawa ke rumah saya. Dia sudah kayak orang gila aja, udah loyo gitu.
Lantas dia dibawa itu, saya jadi telepon dulu. Nanti saya bawa ini anak ke sana. Kamu urapi ya. Udah, dia datang ke saya, dibawa mau urapi. Oh, saya bilang, mau nyuruh Tuhan ya? Tidur. Saya nggak urapi orang itu. Biar aja. Oh, Tuhan maunya jalan itu? Nah, kalau saya bilang biar aja, orang itu lantas mau dibawa kepada pendeta yang baptis ulang, yang segala macam, bawa aja saja. Saya nggak tolong, sebab saya tahu nanti ketolongannya itu sama Tuhan. Dan saya tahu jalannya Tuhan ini loh yang lain. Kalau dulu saya tentu mikir, aduh kan mesti inget tuh, kasihan dong orang gini. Ini saya enggak, saya suruh dia pulang aja. Udah aja biarin. Nah nanti lama-lama terjadi memang kalau pakai dibaptis ulang, nggak tahu baptisnya cukup 1 kali ulangnya atau 10 kali atau apa, nggak tahu. Tapi jalannya Tuhan itu lain. Orang seringkali terus benci sama saya. Orang kayak gitu perlu nggak ditolongin. Ya kalau saya bisa nulungi ya saya tulungin. Kalau mintanya makan ya saya punya nasi saya kasih. Nah kalau mintanya yang saya nggak bisa berbuat gimana? Udah minta saya yang nyembuhkan. Nah, kalau saya nggak bisa nyembuhkan gimana? Nah mintanya kan mesti sama dia yang bisa nyembuhkan. Jadi seringkali kita itu sok aksi. Oh yang bisa nyembuhkan dan yang akan nyembuhkan itu Tuhan, kita sok aksi. Dalam nama Yesus Kristus sembuh, nggak sembuh. Ya saudara. Tapi kalau kita ngikuti jalan Tuhan, jangan harap kita dipuji. Saya ini udah beberapa tahun tuh ya, sebetulnya nyuri punyanya Tuhan. Oh Tuhan yang berbuat, saya dikasih terima kasih coba. Tuhan yang berbuat, saya terima kasih Boksu, saya utang budi sama Boksu. Loh, saudara tahu. Nah ini deh jalan Tuhan. Kalau kita kenal jalan Tuhan, jalan kita juga lain. Nggak seperti orang-orang lantas bikin formula, bikin sistem. Kalau ada orang sakit, bawa ke gitu, terus lakukan ini. Tuhan nggak ngajarin itu. Tuhan ngajarin kita agape, mengasihi dia, menurut dia. Dan menurut dia itu nggak selalu sama. Nah, yang penting ialah sekarang tahu jalannya Tuhan. Dan itu yang sekarang saya seringkali ditunjukin. Jalannya Tuhan gini, sama sekali nggak seperti yang diharapkan orang. Enggak. Ini persekutuan ini buka lagi bukan karena boleh buka lagi loh. Ini buka lagi karena Tuhan yang suruh buka lagi. Kemarin ini Tuhan suruh nutup. Oh sini kan nggak ada larangan apa-apa malah. Tapi Tuhan suruh nutup. Nah kalau sekarang suruh buka, ya karena dia punya jalannya sendiri. Nah dulu misalnya di K3 saya ada bilang jangan ditutup. Diancam-ancam sama tetangganya. Nanti bikin keresahan, nanti dibakar macam-macam. Saya sudah jelaskan jangan tutup. Dia sudah yakin di rumah saya tidak tutup. Sampai di rumah ditutup juga. Karena apa? Anak-anaknya yang baik-baik itu semua pada bilang tutup aja mak. Nah, ditutup. Suara Tuhan disangkal, suara anaknya didengar. Jadi itu berbahaya sekali. Nah,
Saya bilang jangan, nanti kamu nggak bisa lagi buka. Dan benar. Sampai sekarang juga nggak bisa dibuka. Oh, bukan saya yang nutup. Kalau saya yang nutup, saya bisa buka. Kalau Tuhan yang nutup, Tuhan bisa bilang, sekarang buka. Nah, yang lain-lain, seneng nggak seneng, saya bilang Tuhan suruh nutup. Ada yang marah, bilang Tuhan suruh nutup. Ya sudah tutup, tapi sekarang baru ngerti. Tuhan suruh buka, ya buka. Jadi saudara-saudara, kita lihat jalannya Tuhan ini. Saudara jangan pikir jalannya Tuhan tuh kayak jalannya gereja itu, kayak jalannya pendeta itu, kayak jalannya itu. Enggak. Tuhan sama pendeta itu lain loh. Biar pendeta tuh so aksi dan hamba Tuhan. Yang manggil dia hamba aja nggak ada. Dia memperhambakan diri kepada Tuhan. Tuhannya nggak kenal. Nanti sama seperti saudara misalnya. Oh, saya pegawai dari PT ini. Nanti kalau saya unjuk rasa katanya nggak dibayar. Lalu nggak ada yang angkat sebagai pegawainya kok. Karena seringkali ada di halaman itu. Nah, kita seringkali kan gitu. Nganggep diri kita, nyangka diri kita itu sesuatu. Saudara-saudara, saya akhir-akhir ini belajar banyak sekali. Saya itu sudah dihina orang, dijelek-jelekan orang. Tapi Tuhan biarkan aja. Nah, kalau itu jalannya. Saudara-saudara tahu. Dan memang iya. Jalannya itu minta itu dari saya. Apa ya bisa? Saudara-saudara, dan saya lihat luar biasa yang dia bisa. Ya, kalau saudara nanti mau pulang kan lewat pintu luar ya. Iya kan? Tapi kalau Tuhan bisa enggak, justru suruh masuk. Keluarnya dari mana nggak tahu. Ya jangan tanya saya gimana caranya. Jadi saudara lihat satu perkara yang seringkali kita kalau pakai pikiran kita mesti goyang kepala. Sebab itu Tuhan ngajarin jangan pakai pikiran itu, bersihkan aja. Nah kalau bersihkan pakai apa? Ya pakai itu jalannya Tuhan, keputusan Tuhan. Ngerti nggak? Nah keputusannya itu gitu. Kalau ditampar pipimu, kasih yang lain. Pernah coba? Nggak pernah ya. Marah pernah. Ya nyobanya sama marah. Nih coba. Ya bukan gitu. Ini aja satu ini aja loh. Tampar pipimu, kasih yang lain. Bukan kepaksa kasih. Kalau dirampas bajumu, kasih setelannya sekalian. Nah, malah berantem seringkali kita. Yang kita punya diminta malah ribut. Enggak boleh. Ini enggak. Kalau diminta kalungnya enggak jelek kalau kalungnya aja. Kasih tindiknya, kasih cincinnya komplit. Loh, itu loh yang Tuhan mau. Nah, sebab itu nggak bisa terjadi macam-macam itu apa? Kalau dipaksa jalan 1 mil, jalan dengan dia 2 mil. Jalan terus diseret-seret dong. Nggak mau. Nah, gitu, dadanya gandeng. Yang bawa 2 mil. Jadi saudara, tidak mungkin kan ada ribut-ribut kalau saudara jalani jalan Tuhan. Nah, jalan Tuhan tuh macam kayak gitu. Ya, saudara, sebagai istri diperlakukan nggak adil sama suaminya. Tidak adil itu kalau saudara lapor ke pengadilan. Tapi kalau saudara bilang enak nih gini nih, siapa yang ngomong? Lu saudara tahu. Itu luar biasanya jalannya Tuhan dan itu yang saya diajarin. Memang orang nggak seneng nasihat yang saya berikan. Nasihat itu merugikan. Saya pernah dulu
Istri disiak-siakan suaminya sama sekretarisnya. Lantas saudara-saudara, orang semua ngajarin gini itu, saya ngajarin istrinya lain. Saya ngajarin istrinya makin membiarkan dirinya, jadi dia ngalah membiarkan segitu. Besok paginya kakaknya datang sama bapaknya. Saya atau usah petantang-petantang, ini kakaknya loh, ini kakaknya bener loh. Dia bilang, Bangsu itu mau bikin encik saya apa? Kok disuruh gitu tuh mau bikin apa? Marah-marah, saya mau dipukulin. Nah, saya bilang, ya percaya apa enggak? Kalau nggak percaya, bayar berapa sama saya? Nah kalau nggak bayar, ambillah itu adikmu. Suruh aja ngurus sendiri aja. Kenapa saya suruh ngurus? Takut dibiarkan saya ngurusin. Nah betul, terus jadi baik lagi karena jalan yang saya tunjukkan dijalani. Gila bener memang, tapi itu jalan Tuhan. Nah sekarang udah jalani jalan Tuhan. Sekarang dia diterima lagi tentu di gereja, tokohkan dari macam-macam. Dulunya sudah dianggap itu suami istri berdosa gitu ya. Udah nggak kenal saya lagi, lupa tuh jalan Tuhan ini. Sekarang jalan manusia enak, dihormati. Nah jadi saudara, jalan Tuhan dan pikiran Tuhan. Kalau saudara tahu itu, saudara ngalami yang luar biasa, yang sangat sederhana aja saudara nggak lakukan. Bilang Kristen. Nanti kalau sudah sakit gini, ngalami diperlakukan nggak adil, ya sakit gini kenapa? Kalau dari dulu jalan Tuhan dijalani, tidak sampai ke sini. Nah kalau jalan Tuhan nggak dijalani, jalan lain dijalani. Walaupun jalan itu mirip, jalan itu sejajar, jalan itu orang-orang setuju. Jangan kaget kalau nanti akhirnya sampai di sini. Nah kalau segini, bukannya hopeless. Ini semua terjadi karena ketololan kita. Kalau kita mau bertobat dan Tuhan ampuni, Tuhan ajarin jalannya, dan kita mau jalani jalan Tuhan, tidak ada perkara yang tidak bisa diampuni. Itu luar biasanya. Saudara jangan suka banding-bandingkan saya dengan orang lain. Ada orang itu membuat kesalahan itu, masa saya dinasihatin sama Boksu suruh gini. Ya pasti salah. Nah saudara, iya kan salah. Tanya pendeta laki 10, ya salah semua. Nah saudara berani nanya Tuhan enggak? Nah sebetulnya saya tidak kejam kalau saudara nurut saya satu hal aja, dengar suara Tuhan dan nurut Tuhan. Jangan dengar orang lain dan nurut orang lain. Kalau saudara nanya sama Tuhan, ya nggak ada gunanya. Makin tegang, makin kejam. Tapi kalau kita mau cari Tuhan kita biarkan bicara, akan lain. Di dalam Yesaya 10, Amsal 10 ayat 23, Amsal 10 ayat 23, firman Tuhan berbunyi begini. Amsal 10 ayat 23. Begini bunyinya firman Tuhan.
Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Nah, susahnya itu ini, karena ini kriterium. Putih, merah. Nggak ada kelabu, nggak ada apa. Dikatakan di sini, orang yang bebal kesenangannya berbuat cemar. Ingat ini. Lantas dikatakan di sini, orang yang pandai dia melakukan hikmat kesenangannya. Jadi nggak ada setengah-setengah gitu. Orang cuman bebal, dan orang yang bebal biar dia bilang baik kayak apapun, itu adalah cemar di mata Tuhan loh ini. Ya, saudara bilang, oh, saya berbuat baik, saya nolong dia, saya gini. Tapi kalau itu dilakukan dengan hati yang bebal, itu cemar. Itu cemar. Tapi orang yang pandai, apa saja yang dia lakukan itu selalu berhikmat. Berhikmat itu artinya menurut hikmatnya Allah. Jadi, ya sekarang saudara pergi ke pengadilan, bilang ini nggak adil, gini. Orang semua bilang iya betul. Tapi yang saudara lakukan karena saudara bebal, saudara cemar. Jadi Tuhan nilainya lain. Nah, kalau Tuhan nilainya lain, ya saudara jangan kaget kalau saudara bilang saya garis lurus kok dibuang. Iya kan? Saudara minta doa untuk orang sakit malah mati. Nah, orang terus mengukurnya, tapi ini menurut Alkitab. Nah, setan juga bisa menurut Alkitab. Saudara. Jadi, lihat ini yang benar. Saudara bebal atau pandai? Saya mau tanya. Nah, jangan saudara jawab macam-macam. Saya tanya ujian aja itu. Pipi saudara ditampar dikasih nggak? Akhirnya juga dikasih, tapi sebelumnya berontak dulu, marah-marah dulu. Nah, kan nggak gitu. Jadi saudara bebal kan? Nah, kalau bebal mau bersih, bagaimana? Darah Yesus kan? Nah, darah Yesus itu artinya apa? Saudara dikuasai penuh dengan nyawanya dia, jadi berarti nurut dia. Orang bilang, sucikan dengan darah Yesus. Nanti ada yang, rapi dengan minyak. Bukan minyaknya. Saudara, kita seringkali nggak ngerti apa-apa, bebal. Kalau saudara pandai, saudara tahu persis hikmatnya Tuhan itu apa. Hikmatnya Tuhan itu apa? Nih misalnya, ya, kalau Tuhan bilang, pukul dia, nanti saya bilang, pakai hikmat nggak? Kita nggak pakai hikmat. Wong Tuhan suruh mukul kok cuma dilus saja, ya, ngerti? Nanti kalau Tuhan suruh ngelus dipukul, kayak itu batu karangnya Musa itu. Oh cuma suruh gitu aja dipukul cepet. Memang bangsa yang jelek. Boleh. Udah lain lagi kan. Jadi antara pandai dan bebal itu cuma satu saja. Setipis rambut. Saudara, apakah saudara tahu jalannya Tuhan? Apakah saya itu ternyata dari dulu tuh nggak bisa-bisa tuh jalannya Tuhan. Padahal saya nurut apa? Mulai Tuhan ngajar saya itu gini. Ya mulainya dengan kematian anak saya. Ya itu sudah nggak enak ya.
Ada orang yang seneng-seneng, dia lagi ngelamun gini terus dipanggil Tuhan, ikut aku, hambaku. Saudara, saya enggak. Lantas kemudian dia minta saya, kamu yang hancurkan kariermu atau aku yang hancurkan? Mama papa saya itu enggak banyak duitnya, nyekolahkan saya susah payah karena suruh ngancurkan. Saya bilang saya hancurkan, udah hancur, udah namanya jelek, udah semua jelek semua. Dan saudara, saya nggak nikmati apa-apa dari Tuhan, nggak nikmati apa-apa. Ya memang kadang-kadang ada orang yang saya pernah tolong, kasihan dia nulungin saya gitu. Saya nggak nikmati apa-apa. Itu kelihatan. Memang dulu saya masih nikmati, suka ada yang datang bawa sup, datang bawa kue, buah-buahan, macam lumayan loh. Apalagi kalau sudah hari Natal dulu, waduh, tumpuk ini kuenya, kue ini, kue lapis legit, saudara. Tapi sekarang saya jalan, saya sakit, hampir mati, ditinggalkan minggat sama pembantu saya yang segala-galanya buat saya. Loh, kalau saya masih kuat seger gitu ditinggalkan, biarin aja, nggak apa-apa. Saya pakai sepatu aja susah, teganya ninggalin. Loh, saudara, kasihan kan? Nggak ada satu orang pun yang bawa buah jeruk aja, nggak ada. Nggak ada. Ada satu teman saya dari Jakarta bawa jeruk, tapi saya sudah sembuh, saya sudah bisa loncat. Tidak ada. Nanti bisa seminggu sekali nongol, bawa sup, bawa makanan gitu. Ya coba bayangkan, pikirkan, saya dalam keadaan yang susah sekali, suruh makan seminggu sekali aja. Kalau tergantung pada seminggu sekali itu saya udah mati kaku. Tapi itu yang Tuhan ajarkan. Dia mengajarkan sesuatu. Dia nggak lihat saya gitu terus, aduh kasihan. Dia ngajarkan saya, berani nggak percaya kepada dia sampai ujungnya. Artinya sampai kebijaksanaan Tuhan. Enggak minta tolong siapa-siapa. Dan saya juga nggak minta tolong. Saya sakit, hampir mati. Kalau enggak, anak angkat yang satu tuh kadang nggak ngerti duduk perkaranya, telepon sama anak-anak saya yang lain, sehingga saya disamperin gitu, nengokin bapak yang mau mati. Saudara tahu, tetap Tuhan mau lain. Yang ngajarkan saya lain. Saya tidak boleh kasihan sama diri sendiri. Dan memang betul, kalau untuk pekerjaan Tuhan, saya kan yang mikirin kan kaset ya. Kaset tuh udah belum terekam begitu banyak. Sekarang kasetnya, toko kasetnya telepon, oh ini kaset ada, harganya dimurahin. Orang jual semua harganya dinaikin, harganya dimurahin 1.950. Dia tambah lagi sumbangan dia 100 biji. Saya bilang oke. Yang rekam siapa? Saya nggak tahu, tapi tahu di rumah saya ternyata ada 3 orang, salah satu itu dia. Direkam sampai sekarang, nunggu pengkhotbah. Gila nggak? Dan
Saudara, itu yang luar biasa. Lantas, untuk saya, nggak ada gantinya. Anak angkat saya kasihan tuh, lihat tuh bapaknya. Susah. Cariin ganti. Kelihatannya sih baik, aktif, memang baik itu orang-orang, 2 orang lagi, Encik adik. Lihat saya tiduran, bilang, Pak capek ya saya pijetin ya. Ya. Cuman sehari aja. 2 hari lagi minta berhenti dua-duanya. Minta berhenti kenapa? Bukan karena saya suruh yang susah gitu. Enggak. Saya bilang tolong dong. Kamar saya itu banyak nyamuknya. Kalau itu saya nggak tidur, ya disemprot. Tahu kan semprotan nyamuk? Nggak tahu? Coba. Orang di rumah sudah. Saya mau buktikan nih. Tahu apa nggak tahu ya? Nanti saya panggil yang lainnya. Ambilin semprotan nyamuk. Langsung dibawa ke saya. Berarti kan tahu kan? Terus sudah minta keluar. Minta keluarnya karena gituan. Loh, kalau minta keluarnya karena saya suruh kerja malam-malam jam 12 masak gini. Nah, terus sudah minta keluar satunya. Encinya juga minta keluar. Loh, nggak ada apa-apa. Wong adiknya dimarahin, bukannya dibelain lagi, enggak. Saya bilang boleh keluar. Dan saya sudah bilang, saya nggak cari. Kalau mau cari orang, ada anak angkat saya satu di Jakarta bilang, papi saya aja dah yang nemenin. Saya bilang enggak, enak aja. Saya tahu. Jadi jalan terus yang Tuhan mau. Nah, jalan saudara itu loh, seringkali sudah bikin nggak menyenangkan, nggak adil, dan nggak macam-macam karena pikiran saudara mikir. Gue diem, keenakan, hajar. Nah, jadi ribut. Nah, kalau saya ribut, panjang jadinya, nyalahin siapa? Jadi sekarang jalannya adalah ya atau enggak? Saudara percaya kepada Tuhan? Jangan merasa bahwa saudara sudah percaya karena saudara lebih baik daripada suami saudara, lebih baik dari orang lain. Ya, orang lain enggak nyubit, saudara nyubit. Nah, jadi lebih baik kan? Jangan. Tapi saya kasih tahu, saudara belum pernah percaya. Sekarang waktunya. Lu gampang. Saudara bilang, ya gimana caranya? Lu gampang. Minta Tuhan bersihkan pikiranku. Berapa kali bisa bersih? Ini jubin ini kalau mau disapu bersih bener. Ngepel berapa kali? 5 kali belum tentu bersih kok. Iya kan? Jangan terus bilang, sudah dipel tadi. No, kita seringkali gitu. Sudah berdoa, sudah apa? Kok nggak ditolong? Nah iya, yang Tuhan mau. Ya saudara, itu ujiannya itu satu tuh. Ditampar pipi saudara dan ngasih pipi yang lain enggak. Ngasihnya tuh tanpa ada perlawanan, dengan rela, atau ngasihnya terpaksa. Nih, pipi gua. Pukul coba. Lah, itu lain lagi. Jadi saudara, ajaran Tuhan tuh kita nggak pernah turut bener. Saya bukan bikin kebangunan rohani. Saya ngorek. Sebab apa? Hanya kalau kita benar-benar orang pandai, kita nurut kebijaksanaan Tuhan. Saudara, ada bos, saudara kenal baik. Saudara bilang, bos, tolong dong. Saya butuh duit buat bikin proyek.
Ya sana minta bawahannya. Bosnya langsung suruh minta bawahannya. Datang ke bawahannya. Bagi hasil dulu. Dikasih. Tapi bayar dulu. Nah, kalau kira-kira ya kita bisa bilang, ya memang dikasih juga. Tapi kan nggak itu yang dikasih bosnya. Si bosnya kan ngasih semua free. Ini dikasih lain. Nah, jadi sama apa lain? Lain itu kalau itu ada bawahannya ada 10, sini minta, situ minta, sono minta. Ya jangan lagi nyebutkan KKN. Lain sama sekali. Saudara, pernah nurut Tuhan nggak? Pernah nggak kita? Kalau nanya pernah itu salah. Selalu nurut nggak? Selalu. Nah, kalau kita selalu nurut Tuhan, kita orang yang pandai, orang yang benar-benar akan mengalami hebatnya Tuhan. Di dalam kebijaksanaan Salomo 6 ayat 14. Kebijaksanaan Salomo 6 ayat 14, kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Kebijaksanaan Salomo 6 ayat 14. Barang siapa pagi-pagi bangun demi kebijaksanaan, tak perlu bersusah payah, sebab ditemukannya duduk di dekat pintu. Saudara, mulai dari pagi-pagi. Kalau menurut kebijaksanaan, saudara akan lihat, oh ternyata itu gampang. Tapi kalau kita salah, pagi-pagi sudah mulai susah. Saudara pagi-pagi bangun enak, senang, bahagia, atau susah? Saudara, kalau kita itu salah, bisa. Itu saya ngalami dibikin malu sama Tuhan. Saya salah dibikin malu. Bayangin coba di Jakarta nih ya, perjamuan suci. Kalau perjamuan suci itu saya jam 5 udah bangun, beres-beresin gelas gitu. Dan saya tidak mungkin bisa bangun lebih lat dari jam 5. Sebab apa? Saya putar Indosiar itu keras-keras. Dan teng-tongnya gamelan itu saya dengerin terus. Wayang orang itu, wayang kulit itu, kalau sudah akhir kan lain suaranya. Mulai, nah itu saya bukannya dengerin wayangnya, saya dengerin ininya. Kalau pagi itu kalau sudah akhir mesti gitu dulu, rame. Ya. Kalau sudah ada lagi warta berita, mesti bangun lah. Jam berapa saya bangun? Jam 6 lewat seperempat. Biasanya saya mulai jam 6 lewat seperempat. Ini gelas-gelas perjamuan masih ada di mobil. Saya belum apa-apa, jadi saya itu nggak minta firman, nggak mandi, turun lari ke bawah. Untung ada anak angkat saya yang rajin, dia tahu. Dia lihat gitu, dia ambil gelasnya, dia tuangin. Saya lagi khotbah tuh dia dituangin juga. Saya dibikin malu gitu, tapi nggak ada yang mempermalukan saya juga. Jadi
Kalau saya nggak benar, semuanya kacau. Udah, saya nggak usah tanya saudara apa yang kacau. Kacau semua. Ya. Kalau saudara orang bijaksana, saudara bangun persis Tuhan bangunin. Saya seringkali kalau tidur malam itu, saya minta Tuhan pagi-pagi bangunin saya. Dia bangunin saya. Kalaupun saya pakai wecker, sebelum wecker bunyi saya udah bangun. Jadi saudara, begitu indah kita jalan dengan Tuhan. Tergantung pada ini hati kita nih. Mau nggak minta dibersihkan pikirannya? Oh udah. Nggak bisa, udah. Nggak akan habis-habisnya untuk dibersihkan pikiran saudara. Sebab kotor terus kotor. Dari mana-mana, dari kuping, dari mata, dari pikiran, dari apa itu mesti bersih. Saya seringkali ngadepi satu perkara itu gak bisa ngitung berapa kali saya minta dibersihkan pikiran saya. 1000 kali aja. Begitu saya tidak minta, langsung dan nurut pikiran. Saudara, iya kan? Begitu saudara sudah bisa mikir sendiri, terus mikir kan? Bukan lagi kehendak Tuhan kan? Oh Tuhan mau kita lakukan ini, gini. Saudara pikir, oh kalau gitu ya iya. Nah sekarang misalnya, saudara punya kerang ditebarkan. Tuhan bilang buka. Saudara buka, nurut Tuhan nih masih itu, nurut kan, buka. Lantas saudara pikir, saya mesti cari besi buat nyukil di dalamnya. Nah, Tuhan nggak suruh itu. Tuhan suruh kita buka, kalau sudah dibuka, suruh niup. Ya masa niup bisa lepas. Nah, Tuhan yang nyuruh kan bisa. Tapi enggak, kita punya logik, punya pikiran yang berkata, cukil. Nah, gitu loh jatuhnya kita. Saudara, bisa terus nurut Tuhan. Nah, jadi terus minta pikiran saudara dibersihkan. Saudara akan menikmati jalannya Tuhan. Bukannya kadang-kadang jalannya Tuhan, memang kadang-kadang jalannya Tuhan sama-sama sekali nggak jalannya Tuhan, memang ya ada bedanya juga. Terus saya suka negor anak angkat saya, terus dia bilang, oh cuma kadang-kadang tuh. Nggak ada kadang-kadang. Nggak ada kadang-kadang. Lo bayangin, saudara kasir ya, mesti rapi. Iya, cuma kadang-kadang lupa. Bayarnya kelebihan. Nah, bukan kasir yang baik. Kadang-kadang cuman sebulan sekali. Bulan sekali lumayan. Jadi saya tidak ada kadang-kadang. Continuous, terus-menerus dibersihkan pikiran saudara. Amin. Yurafen damaya kuma kaluasa, haleluya. Tuhan, terima kasih. Beri kami sekarang makan tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan. Sama seperti pada malam itu, sekarang Tuhan berkata kepada kita, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tubuhku yang dipecahkan karena dosamu. Ambillah. Fiasa sanare motanda tayale, fiasa sanare kumare kumasale, kunampayare halo sumar ela.
makanlah tubuh Kristus. Amin. Tuhan, beri kami juga minum darah-Mu. Terima kasih Yesus. Sama seperti pada malam ini Tuhan berkata, cawan minuman syukur ini adalah darah perjanjian baru, yaitu darahku yang ditumpahkan karena dosamu. Ambillah. Fianna metan dan arkora fer kanua salam kema kanon hela falasan haleluya. Minumlah darah Kristus. Amin. Fiara salafenda manore kimau kaluma tu kale haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Ampunilah segala dosa kesalahan kami Tuhan, dan ubahkanlah pikiran kami. Biarlah kami, agar kami selalu taat kepadamu. Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih